Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat surgaku semuanya. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli, amma ba'da. Semoga saudaraku semuanya yang melanjutkan menyimak channel Firdaus Filantropis, semoga selalu dilapangkan rezekinya, selalu diberkahkan umurnya, dan selalu diberkahkan waktunya, sehingga bisa banyak bermanfaat bagi agama, bangsa, dan negara. Untuk lanjutan channel di sore ini, sambil menunggu persiapan berbuka puasa, kita akan sedikit membahas dahsyatnya 7 keajaiban kebiasaan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi rahasia ini dahsyatnya 7 sunnah ya, rahasia keajaiban, 7 keajaiban, yakni bikin hidup berkah, sukses, dan bahagia dengan mengamalkan 7 rahasia sunnah yang dikerjakan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya yang pertama adalah menjaga wudhu, dawamul wudhu. Artinya dengan menjaga wudhu, yang pertama kita baca dari daftar isinya. Yang pertama, dengan kita menjaga wudhu, 1, menghapus dosa. Yang kedua, dengan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kita selalu dibukakan pintu rahmat Allah atau pintu pahala. Yang keempat, diberikan kecerahan wajah atau cemerlang. Itu yang keempat. Yang kelima, menjadikan etos kerja selalu semangat. Itu yang pertama, rahasia kebiasaan yang dilakukan oleh Rasulullah. Yang kedua adalah sholat tahajud dan witir. Kebiasaan ini adalah rahasianya orang-orang yang sukses. Rahasia tahajud yakni tahu-tahu hajat kita terwujud, dilaksanakan 2 rakaat atau maksimal 12 rakaat. Witir dilakukan sebelum tidur atau sebelum tahajud, yakni 1 ganjil. Nah, fadilahnya apa dengan kita membiasakan sholat tahajud ya? Yang pertama, selalu dibukakan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kebiasaan menjadi manusia pilihan yang insya Allah Allah akan angkat derajatnya oleh Allah. Yang ketiga, memiliki disiplin yang tinggi. Yang keempat, sumber energi rohani. Yang kelima, membuka karir kemudahan, baik itu untuk urusan dunia maupun urusan akhirat. Yang terakhir, pengaruh terhadap etos kerja dan semangat. Yang ketiga, kebiasaan yang sering dilakukan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya yang ketiga adalah sholat berjamaah. Artinya sholat berjamaah ini salah satu manfaatnya menjadikan kepemimpinan yang selalu menjadikan tepat waktu. Yang kedua, kekuatan barisan. Yang ketiga, menguji komitmen dan persisten diri. Yang keempat, menjadikan manusia semakin cerdas. Yang kelima, mencegah perbuatan yang keji maupun mungkar. Yang kelima, jalan meraih cinta menuju Allah. Yang keenam, menghapus dosa dari masa lalu. Yang ketujuh, sholat adalah pemimpinnya amal. Artinya sholat adalah tiang agama. As-sholatu imaduddin. Yang terakhir, pengaruh terhadap etos kerja dan kinerja, semangat produktivitas, efektif, dan semangat ya, quick respon, semakin cepat dalam merespon. Yang keempat, kebiasaan yang dilakukan oleh Rasulullah adalah sholat duha. Sholat duha adalah kebiasaan yang dilakukan oleh Rasulullah, karena duha ini bagian dari sedekah 360 sendi kita
kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah ungkapan syukur di waktu pagi hari. Yang kedua, membuka pintu rezeki. Yang ketiga, direlakan diri. Yang keempat, menjadikan sumber energi. Yang kelima, selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, menjadikan nutrisi atau sarapan ruhani kita dimulai dari pagi. Yang keenam, pengaruh terhadap etos kerja atau semangat produktivitas. Kebiasaan yang kelima yang dilakukan oleh Rasulullah adalah tadabbur bil Quran. Artinya selalu membaca Quran dan menelaah arti dari Al-Quran. Karena manfaatnya ada apa saja. Yang pertama, Al-Quran bukan bacaan biasa, tapi bacaan yang luar biasa. Seluruh isi pedoman hidup ada di dalam Al-Quran. Yang kedua, meraih sepenuh pahala. Yang ketiga, gudangnya ilmu pengetahuan. Yang keempat, Al-Quran adalah cocok sebagai mengatasi segala persoalan dan segala situasi. Artinya, di saat mendapatkan masalah, tawassul bil Quran itu merupakan jawaban yang Allah berikan. Yang kelima, salah satu syifa'ul linnas, artinya ini terapi penyakit baik itu jasmani maupun rohani. Yang keenam, solusi setiap masalah, artinya mengatasi masalah dengan cara Allah, yakni dengan cara Quran. Yang ketujuh, segala isi mukjizat kenabian semua diceritakan dalam Quran. Yang ketujuh, pengangkat derajat. Yang kedelapan, pembawa keberkahan. Yang kesembilan, inspirasi tanpa batas. Artinya semua inspirasi cerita para nabi itu bukan hanya diceritakan, tapi bisa dipraktekkan dan dijadikan hikmah kehidupan kita hari ini. Yang terakhir adalah pengaruh terhadap etos kerja dan semangat tanpa batas dalam kita mengabdi untuk agama, bangsa, dan negara. Yang keenam, ini saudaraku semuanya yang selalu jadi aktivitas kebiasaan kita di Garasi Ajaib, yakni apa? Kebiasaan puasa Senin Kamis. Artinya manfaat salah satunya adalah di setiap hari Senin, di mana amal kebaikan kita Allah angkat untuk dilaporkan kepada para malaikat, dan setiap Kamis juga setiap amal kebaikan kita dan keburukan kita Allah angkat. Itu salah satunya. Yang kedua, mensyukuri nikmat makan. Yang ketiga, mempersempit jalan syaitan. Yang keempat, menjadikan 2 kali sepekan kita menjadikan energi kita semakin luar biasa. Yang keempat, menjadikan pengendali atau rem mesin tubuh. Yang kelima, mencintai kebiasaan yang dilakukan oleh para sahabat tabi'in dan para Rasulullah SAW. Yang ketujuh, bagian dari ajang kita memenuhi hak-haknya Allah, bukan lain, tidak ada untuk tidak ada riya, sombong, tidak ada, semata-mata mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, menjadikan orang-orang yang berpuasa masuk di dalam pintu yang namanya Babur Rayyan. Artinya pintu surga bagi orang-orang yang ahli puasa akan masuk pintu, yakni pintu Ar-Rayyan. Semoga saudaraku semua, sahabat surgaku, kita dipertemukan, dikumpulkan di surganya Allah dan dimasukkan di dalam pintu Ar-Rayyan, orang-orang yang ahli puasa. Yang ke-8, menguatkan jiwa dan raga. Yang terakhir, pengaruh terhadap etos kerja dan produktivitas, selalu semangat. Yang terakhir, yang ke-7 adalah, ini adalah rahasia banyak orang, apa itu berbagi atau bersedekah atau berzakat, berinfak, berwakaf, atau dan berbagi apapun ya. Karena disitulah di saat sahabat surgaku semuanya rajin bersedekah, insya Allah hatinya penuh dengan berkah, hatinya penuh dengan ketenangan, penuh dengan kebahagiaan. Dan insya Allah siapapun yang setiap pagi dan setiap malam
rajin bersedekah, insya Allah cepat berangkat ke Mekah Madinah, insya Allah berangkat umroh dan haji bersama keluarganya. Dan fadilahnya apa? Dengan kita rajin bersedekah, menjadikan yang pertama benteng api neraka, yang kedua tidak akan mengurangi harta. Artinya boros sedekah pangkal kaya raya, rajin menabung pangkal miskin. Jadi jangan ragu. Yang ketiga, dengan sedekah menolak bencana. Yang keempat, bukti rasa syukur nikmat kepada Allah. Yang keempat, mengundang datangnya rezeki bertubi-tubi, karena rezeki yang bertubi-tubi itu tidak ada waktunya. Yang kelima, mendatangkan keberkahan. Yang keenam, jalan berkah menuju akhirat, untuk bekal kita menuju pulang, karena nanti panen rayanya akan terasa di akhirat nanti. Yang terakhir, pengaruh terhadap etos kerja. Dan dari kisah sukses semua apa yang dilakukan oleh Rasulullah, mulai dari menjaga wudhu, sholat tahajud dan witir, yang ketiga sholat fardu berjamaah, yang keempat tadabbur bil Quran, yang kelima sholat duha, yang keenam puasa Senin Kemis, yang ketujuh adalah bersedekah. Ini semuanya saudaraku semua, jika kita tidak bisa melakukan dari ketujuhnya, lakukan satu saja. Yang penting konsisten, istiqomah, rasakan keajaibannya selama 1000 jam. Karena saudaraku semuanya, ini semua sudah dibuktikan, banyak orang-orang yang sukses di atas rata-rata pasti punya kebiasaan dan amalan-amalan ini. Buktikan 1000 jam, saudaraku mau fokus apa? Buktikan 1000 jam 100 juta pertama selama 41 hari. Yakni apa yang menjadikan bisnis saudaraku omset, profit, sedekah. Ini semua insya Allah jawaban masalah atau apa yang saudaraku atau sahabat surgaku butuhkan. Apabila ada kata-kata yang salah, semuanya datangnya dari saya pribadi, tempatnya salah dan dosa. Apabila ada yang benar, semua datangnya dari Allah. Semoga sedikit ilmu yang kami bagikan, semoga bisa channel Firdaus Filantropis Istiqomah sampai husnul khotimah. Yang menyimak jangan bosan-bosan untuk pencet tombol loncengnya, tombol jempolnya, dan jangan lupa subscribe, gratis insya Allah jadi pahala jariah. Sekian, ilal liqa, ma'assalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkah.